إن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia akan mendapat kemenangan yang agung. Al-Quran surat Al-Azhar ayat 70 sampai dengan 71. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jamaatul Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas detik ini kita masih diberikan ketetapan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah. Maka sepantasnya dan selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian amalan-amalan ibadah kita semuanya dapat diterima dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli baitnya, beserta sahabat-sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya. Semoga termasuk kita di dalamnya, diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan senantiasa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan haqqa. Sebenar-benarnya takwa. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan yang sebenar-benarnya takwa, bukan hanya dalam ucapan saja, tapi benar dari perbuatannya pun. Tunjukkan bahwasanya kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan tentunya dengan haqqa, dengan yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjalankan apa yang Allah inginkan. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matinya kamu dalam keadaan muslim, kecuali matinya kamu dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk golongan orang yang senantiasa akan mendapatkan nikmatnya dan segalanya iman yang pada saat ini
kita masih digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka dengan adanya sholat Jumat, kita sepekan sekali di hari Jumat dipertemukan semata-mata hanya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk sama-sama introspeksi diri kita, untuk muhasabah diri kita, sejauh manakah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di akhir zaman ini, banyak manusia yang berbuat, banyak manusia yang bekerja, berusaha, sudah tidak lagi menghiraukan apa yang ia dapat. Sudah tidak lagi menghiraukan apa yang ia kerjakan, apakah itu dari yang halal ataukah itu dari yang haram. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma awda min al-halali wa min al-haram." Kata Rasul, akan datang nanti di suatu zaman kepada manusia di mana pada zaman itu manusia berbuat, manusia bekerja, manusia berusaha, sudah tidak lagi menghiraukan apa yang dia dapati. Sudah tidak lagi menghiraukan apa yang dia kerjakan. Apakah itu dari yang halal ataukah itu dari yang haram. Dan sekarang yang sedang trending topik di media sosial kita ini adalah tentang penyakit masyarakat, yaitu adanya perjudian online. Setelah kemarin viral tentang ojol, sekarang viral tentang perjudian online. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jamaatul Jum'ah rahimahullah. Namun mirisnya, perjudian online ini dilakukan oleh orang-orang di bawah, anak-anak di bawah umur. Yang lebih miris lagi, anggota DPRD, DPR pun melakukan perbuatan yang serupa, yaitu perjudian online. Dan di mana termasuk Jakarta Barat ini peringkat kedua provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat prihatin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wa ansabu wa azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, termasuk dalam ada narkoba, wal maisir, dan judi, wa ansab, dan menyembelih binatang yang dipersembahkan untuk berhala, untuk sesajen, wa azlam, dan mengulinasi dengan anak-anak. Kata Allah, rijzum min amali syaitan, semuanya itu baik mirasnya, baik judinya, baik untuk persembelihan binatang untuk berhalanya, baik itu mengundi nasibnya, itu termasuk najis dan perbuatan syaitan. Maka Allah ingatkan, fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang menang. Bukan malah sebaliknya, judi mendapatkan kemenangan, tapi sebaliknya judi menderita selama-lamanya. Dan ironis lagi, seorang poluan bersuamikan polisi gara-gara judi online, mereka dibakar hidup-hidup oleh istrinya sendiri. Atau tidak sembarangan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jamaatul Jum'ah rahimahullah, inilah di akhir zaman. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kita ini sekarang bulan Dzulhijjah, sudah masuk di tanggal 21. Tidak terasa hidup kita terus berjalan mengiringi langit. Bulan yang agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan. Arba'atul hurum. 4 bulan itulah adalah ketetapan agama yang lurus. Maka hendaknya di bulan-bulan tersebut, di bulan keempat itu, jangan kamu mendolimi dirimu sendiri. Jangan kamu mendolimi, menganiaya dirimu sendiri, berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ingat 4 bulan tersebut. Apa itu bulan 4 tersebut? Bulan Ramadan, bulan Hijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Maka semestinya kita khusyuk lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di bulan Dzulhijjah ini ada suatu peristiwa yang sangat tragis, sangat historis, peristiwa yang 5.000 tahun yang lalu, namun terasa seperti baru tahun kemarin. Itu peristiwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak semata wayangnya, anak satu-satunya, anak yang dicintainya. Selama kurang lebih 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah ya Rabb, anugerah kami anak yang saleh. Namun apa? Istilah kesabaran Nabi Ibrahim, Allah memberikan kabar kepada kita. Setelah doanya dikabulkan 86 tahun, Tabasyarnahu bihulamin halim. Allah memberikan kabar kita gembira akan lahirnya, akan hadirnya seorang anak yang sangat saleh, seorang anak yang santun, seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail alaihissalam. Muslim Ibrahim dan Nabi Ibrahim termasuk Khalilullah, kekasihnya Allah, diuji bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah disebut dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaannya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya yang masih kecil, meninggalkan istrinya sendiri di padang yang sangat gersang, yang sangat tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada hewan dan lain sebagainya, apalagi manusia pada saat itu. Siti Hajar dan Ismail dalam sebuah tanah yang sangat tandus dan sangat gersang, yang disebut dengan tempatnya Allah di Baitullah, rumah Allah. Dan sekarang dibadani oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Dan situlah yang disebut dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh, yang patut kita tiru. Maka oleh karena yang masuk dan Allah, bagaimana dengan keadaan diri kita, keluarga kita? Apakah kita diuji oleh Allah pada saat ini? Mempunyai istri, mempunyai anak, apakah di dalamnya kita masih belum bisa menjaganya? Masih belum bisa menerapkannya? Ketika akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah sudah mengingatkan bahwasanya jangan anak-anakmu, harta-hartamu melarikan kamu dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini ada perumpamaan, barang siapa yang dilalaikan oleh harta-harta oleh anak-anakmu itu sendiri, maka termasuk orang yang kafir, orang yang rugi, orang yang menderita, orang yang rugi hidupnya ketika kita ini diperbudak oleh anak-anak kita, oleh istri kita, oleh harta benda kita. Jangan sampai yang demikian itu menjadi tentang melarikan dengan pada Allah Subhanahu wa taala.
Ingat kita ini selaku pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki kaum wanita. Dan tidak semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan amanah kepada kita semua. Anak-anak kita, istri kita, harta kita itu amanah dari Allah, titipan dari Allah. Ujian sebagaimanapun beratnya, kesabaran, ketauhidan, ketaatan kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk muslim hadir tidak terlalu sebenarnya tidak lagi diberikan kesempatan hidup Allah. Dan kita berbuat diri kita, jaga diri kita, jaga anak-anak. Jangan sampai mereka melesat di dalam jurang akhir bahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan nas wal hijar yang bahan bakarnya tak lain bukan adalah manusia dan alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan menjaganya adalah malaikat-malaikat yang bengis, yang kasar, yang akan menyiksa hamba Allah. Manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat hidup di dunia yang dulu mereka mengabaikan perintah-perintah Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semakin dijaga Allah Subhanahu wa taala, mampu menjaga diri kita, mampu menjaga kita, dan mampu menjaga dan istri kita, dan senantiasa mendapat kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan senantiasa menjadi hamba yang soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'addatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hadara 'ala qalbi basar." Aku sediakan kata Allah untuk hamba-hamba yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, satu kenikmatan yang belum pernah terdengar di telinga manusia, dan suatu kenikmatan yang belum pernah tergores di hati manusia. Itulah nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia hidup di alam dunia selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya akan mendapatkan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat-nasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat-nasihati di dalam kesabaran. Barakallahu wa fil azim wa nafa'ana bima fi ayati wa dhikril hakim. Allahumma wa minkum ila wa'tahu innahu sami'un 'alim wa qul qul hadha wa tawfiq wa anta khairul rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atha wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du ya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibu as-sayyi'at. Ma'asyiral muslimin dan yang rahimakumullah, marilah di khutbah yang kedua ini kita sama-sama bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah mengampuni atas dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita tidak akan berpahala. Dan semoga memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Dan yang dimanfaatkan dalam husnul khatimah. Nanti dan kekerasan iman Allah. Nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mati maka yang husnul khatimah yang Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'alaihi wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ansur ikhwanana fi mujahidina wal muslimina wal muslimati fihi Palestin fihi kulli makan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi mujahidina wal muslimina wal muslimati Indonesia wal mujahidina wal muslimina wal muslimati DKI Jakarta fihi kulli makan rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syawqil ardi wala fis samaa'i wa samil 'alim. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni wa tadhakkaru wa